Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Haryautari ingin mempresentasikan untuk praktikum mikrobiologi dan parasitologi. Untuk temanya kali ini ada aktivitas biokimia dari mikroorganisme disusun oleh saya sendiri Anggreni Haryautari. Untuk aktivitas biokimia dari mikroorganisme sendiri, ada bakteri memiliki berbagai aktivitas biokimia pertumbuhan dan perbanyakan dengan menggunakan raw material atau nutrisi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Transformasi biokimia dapat timbul di dalam dan di luar dari bakteri yang diatur oleh katalis biologis yang dikenal sebagai enzim. Setiap bakteri memiliki kemampuan dalam menggunakan enzim yang dimiliki untuk degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam amino. Metabolisme atau penggunaan dari molekul organik ini biasanya menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk identifikasi dan karakterisasi bakteri. Pengamatan aktivitas biokimia atau metabolisme mikroorganisme yang diketahui dari kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan dan menguraikan molekul yang kompleks seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Selain itu, dilakukan pula pengamatan pada molekul-molekul sederhana seperti asam amino dan monosakarida, dan hasil dari berbagai uji ini digunakan untuk perincian identifikasi mikroorganisme. Penggunaan zat hara tergantung dari aktivitas metabolisme mikroba. Metabolisme seringkali menghasilkan hasil sampingan yang dapat digunakan untuk identifikasi mikroorganisme. Pengamatan aktivitas metabolisme diketahui dari kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan dan menguraikan molekul yang kompleks seperti zat pati, lemak, protein, dan asam nukleat. Selain itu, pengamatan juga dilakukan pada molekul yang sederhana seperti amino dan monosakarida. Salah satu cara untuk mengidentifikasi bakteri adalah dengan cara menguji aktivitas biokimianya. Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap bakteri memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal mengurai atau mengintesis senyawa tertentu. Berbagai uji dapat dilakukan, diantaranya adalah uji indol, uji methyl red, uji penggunaan sitrat, uji Voges, Frokauer, dan uji OV atau oksidatif fermentatif. Ada beberapa macam uji biokimia, yaitu uji hidrolisis polisakarida merupakan proses pemecahan polisakarida gula yang kompleks menjadi polimer yang lebih sederhana. Mengingat syarat utama dari proses fermentasi untuk produksi bioetanol adalah gula monomer atau dimer. Polisakarida yang digunakan yakni ada hasil pretreatment dan ekstrasi jerami. Untuk uji fermentasi karbohidrat, fermentasi merupakan proses oksidasi biologi dalam keadaan anaerob di mana yang bertindak sebagai substrat adalah karbohidrat, di mana hasil dari fermentasi ini berbeda-beda bergantung pada jenis bakterinya, misalnya saja asam laktat, asam cuka, CO2, dan asam tertentu lainnya. Beberapa mikroorganisme seperti E. coli dapat menggunakan laktosa sebagai sumber karbon. Selain laktosa, substrat alamiah dari enzim adalah bahan yang sangat penting. ONPG yaitu onitrophenyl B dan galactropyranosid dapat digunakan pula. B-galaktosid dapat mengkatalisis ONPG dengan reaksi sebagai berikut. Berikut ini beberapa jenis bakteri yang mampu melakukan fermentasi terhadap karbohidrat serta hasil fermentasinya adalah: yang pertama ada fermentasi asam laktat, yaitu bakteri asam laktat, Streptococcus atau Lactobacillus. Yang kedua ada fermentasi alkohol, contohnya Zygomonas atau Saccharomyces. Untuk yang ketiga fermentase asam propionat, ada bakteri asam propionat atau Propionibacterium. Yang keempat fermentase 2 atau 3 butanadiol. Untuk contohnya
Enterobacter atau Serralia bacillus. Yang kelima ada fermentase asam campuran, yaitu bakteri enterik, ada Escherichia atau Enterobacter atau Salmonella dan Proteus. Fermentase asam butirat ada Clostridium. Untuk uji hidrogen sulfida atau H2S dilakukan untuk mengamati kemampuan bakteri dalam mengubah asam amino alanin dan H2S. Sedangkan isolat bakteri yang tidak dapat mereaksikan Fe menjadi FeS yang ditunjukkan dengan tidak adanya warna hitam atau kehitaman. Untuk uji reaksi indol, ada mikroorganisme menggunakan asam amino sebagai pemuka protein, komponen sel dan kadang kala sebagai sumber energi. Asam amino ini dimodifikasi dengan berbagai macam cara sewaktu metabolisme. Dalam percobaan diperlihatkan sebagai cara mikroorganisme memodifikasi asam amino, di mana modifikasinya asam amino dapat digunakan untuk mengidentifikasian untuk suatu jenis bakteri. Asam amino tritofan merupakan komponen asam amino yang lazim terdapat pada protein, sehingga asam amino itu dengan mudah dapat digunakan oleh mikroorganisme. Di mana asam amino tritofan apabila dihidrolisis oleh enzim triptofamase akan menghasilkan indol dan asam pemuat. Untuk uji katalase, katalase adalah enzim mengkatalisasikan penguraian hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan O2. Hidrogen peroksida berbentuk sewaktu metabolisme aerob, sehingga mikroorganisme yang tumbuh dalam lingkungan aerob dapat menguraikan zat toksik tersebut. Uji katalase ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok bakteri bentuk kokus dalam membedakan Staphylococcus dan Streptococcus, di mana kelompok Streptococcus bersifat katalase negatif dan Staphylococcus bersifat katalase positif. Penentuan adanya katalase ini terlihat dari pembentukan gelembung udara di sekitar koloni setelah ditambahkan larutan H2O2 3%. Reaksi kimiawinya yang dikatalisasikan oleh enzim terlihat sebagai berikut. Ada rumusnya ya. Dan di uji oksidasi fermentasi dan oksidasi adalah dua proses penting dalam metabolisme mikroorganisme, di mana tujuan akhirnya adalah akumulasi energi baik untuk aktivitas mikroorganisme maupun untuk proses-proses biologis lainnya. Oksidasi umumnya dilakukan pada respirasi aerobik menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan fermentasi menghasilkan etanol dan gas. Adapun uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan karbohidrat dengan cara fermentase atau oksidasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari aktivitas biokimia dari mikroorganisme. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.